Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kode etik akuntan. Kami yang beranggotakan Dikan Rita NPM 20101040006, Anissa Nur Afifah NPM 20101040025, Rohmatun NPM 20101040029, Naufal Lutfi Ramadan NPM 20101040093. Subbab materinya yaitu yang pertama, pengertian profesi dan profesi akuntan. Yang kedua, struktur kode etik akuntan. Yang ketiga, kerangka konseptual. Yang keempat, prinsip dasar bagi seluruh akuntan. Yang kelima, resolusi konflik. Yang keenam, kode etik untuk akuntan dalam bisnis. Yang pertama, pengertian profesi dan profesi akuntan. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Profesi akuntan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan strata atau S1, program studi akuntansi, dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Organisasi Profesi Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang struktur kode etik akuntansi. Kode etik akuntansi atau KEA di Indonesia mengadopsi Code of Ethics for Professional Accountants yang dikeluarkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants atau ISBA dari International Federation of Accountants atau IFAC. Kode etik akuntansi dalam bentuk prinsip-prinsip dasar atau fundamental prinsip dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar etika bagi seluruh akuntan atau bagian A. Yang kedua adalah kode etik bagi akuntansi publik atau bagian B. Yang ketiga adalah kode etik bagi akuntansi dalam bisnis atau bagian C. Berikut ini merupakan struktur kode etik akuntan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A yaitu seluruh akuntan yang berisikan pendahuluan dan prinsip dasar, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Bagian B yaitu akuntansi publik yang berisikan pendahuluan, penunjukan profesional, benturan kepentingan, opini kedua, honorarium dan bentuk remunerasi lainnya, pemasaran jasa profesional, hadiah dan bentuk keramah-tamahan lainnya, penyimpanan aset milik klien, objektivitas, independensi dalam penugasan audit dan review, independensi dalam perikatan asuransi. Yang ketiga adalah bagian C, akuntansi dalam bisnis, yang berisikan pendahuluan, benturan kepentingan, penyusunan dan pelaporan informasi, bertindak dengan keahlian yang memadai, kepentingan keuangan, dan bujukan. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual menggunakan ancaman sebagai basis untuk menilai apakah suatu situasi atau hubungan akan berpotensi melanggar kode etik. Ancaman adalah resiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi akuntan profesional. Kerangka konseptual memberikan pedoman untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman serta menerapkan upaya pencegahan. Oleh karena itu, akuntan profesional harus menggunakan pertimbangan profesionalnya. Benturan kepentingan. Pada dasarnya,
Ancaman yang dihadapi oleh akuntan profesional terjadi karena mereka dihadapkan pada situasi adanya benturan kepentingan, sehingga dapat mengakibatkan dilanggarnya prinsip objektivitas dan prinsip-prinsip dasar lainnya. Benturan kepentingan ini dapat terjadi jika terdapat kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah akuntan profesional menerima kegiatan profesional yang berkaitan dengan objek tertentu dari dua atau lebih pihak yang kepentingannya terhadap objek tersebut berbeda secara berlawanan satu sama lain. Yang kedua adalah kepentingan akuntan profesional sehubungan dengan objek tertentu dan kepentingan pihak dengan siapa penugasan diperoleh berada dalam keadaan berlawanan. Ancaman dibagi menjadi 5 menurut ISBA, yaitu yang pertama adalah adanya kepentingan pribadi, yaitu ancaman ini berasal dari adanya kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya dari akuntan profesional terhadap objek yang harus dinilai atau diputuskan oleh akuntan yang bersangkutan. Yang kedua adalah adanya telaah terhadap pekerjaan sendiri. Ancaman ini dapat terjadi jika seorang akuntan profesional harus menelaah dan menilai pekerjaan, kegiatan, atau jasa yang sebelumnya ia lakukan. Yang ketiga adalah adanya posisi advokasi. Ancaman ini berasal dari situasi saat akuntan profesional berada dalam posisi untuk membela klien atau pemberi kerja pada saat bersamaan dengan penugasan atau pekerjaan yang memerlukan objektivitas. Yang keempat adalah adanya hubungan kefamilian. Ancaman ini berasal dari situasi adanya kedekatan hubungan antara akuntan profesional dan klien atau pemberi kerja. Kedekatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya hubungan keluarga, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh lamanya atau eratnya hubungan. Yang terakhir adalah intimidasi. Tekanan baik secara nyata atau terselubung, termasuk upaya untuk itu dengan maksud memengaruhi atau memaksa akuntan profesional untuk memenuhi kehendaknya merupakan ancaman dalam bentuk intimidasi. Ancaman ini akan mempengaruhi objektivitas dan kesaksamaan akuntan. Pencegahan. Tindakan pencegahan terhadap ancaman dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah pencegahan yang diciptakan oleh profesi, legislasi, dan regulasi. Pencegahan ini dapat berupa 5 hal, yaitu yang pertama adalah persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk dapat diterima sebagai anggota profesi. Yang kedua adalah persyaratan pendidikan profesi berkelanjutan. Yang ketiga adalah regulasi tentang tata kelola perusahaan. Yang keempat adalah prosedur, monitoring, dan penegakan disiplin oleh profesi atau pihak otoritas. Yang kelima adalah telaah eksternal oleh pihak ketiga. Upaya tertentu mungkin dapat menaikkan kemungkinan teridentifikasi atau dicegahnya perilaku tidak etis, seperti berikut, yaitu sistem pengaduan yang efektif dan kewajiban secara legal untuk melaporkan pelanggaran etika. Kategori yang kedua adalah pencegahan yang diciptakan dalam lingkungan kerja. Tindakan pencegahan dapat berupa struktur, kebijakan, atau prosedur yang memberikan pedoman bagi akuntan profesional saat menghadapi masalah etika profesi. Pada tataran yang paling bawah, identifikasi, evaluasi, dan langkah-langkah pencegahan terhadap ancaman akan dilakukan oleh individu akuntan profesional atau atas hubungan atau kegiatan yang akan atau sedang dikerjakan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip dasar bagi seluruh akuntan. Prinsip yang pertama yaitu integritas. Berprinsip secara lugas, jujur, berhubungan wajar, dan berdasarkan kebenaran. Selanjutnya objektivitas. Berprinsip dengan mengacu pada sikap tidak memihak, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak diterimanya tekanan dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional dan bisnis. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kesaksamaan. Berprinsip dengan memperhatikan upaya, tataran, cakupan, dan ketekunan. Selanjutnya, kerahasiaan.
Larangan untuk mengungkapkan kepada pihak ketiga mengenai informasi rahasia yang diperoleh karena hubungan profesional atau bisnis. Larangan kedua berkaitan dengan penggunaan informasi rahasia untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan pihak ketiga. Yang terakhir yaitu prinsip perilaku profesional. Tidak hanya taat dengan peraturan yang mengikat dan relevan dengan diri akuntan atau kantornya, tetapi juga kepada peraturan perundang-undangan yang diaplikasikan kepada klien atau pemberi kerja saat akuntan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya mengenai resolusi konflik. Dalam penerapan kode etik, seorang akuntan profesional mungkin berbeda pendapat dengan akuntan lain atau dengan kantor akuntan atau perusahaan tempat dia bekerja. Langkah-langkah resolusi yang perlu diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, konsultasi dengan pihak yang tepat di dalam kantor ataupun perusahaan. Dilanjutkan dengan konsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan. Yang terakhir yaitu meminta nasihat dari organisasi profesi yang relevan atau penasihat hukum. Materi selanjutnya yaitu mengenai kode etik untuk akuntan dalam bisnis. Yang pertama mengenai benturan kepentingan. Melarang akuntan profesional untuk mengompromikan adanya benturan kepentingan dalam pertimbangan profesional dan bisnisnya. Harus mengidentifikasikan kemungkinan adanya benturan kepentingan, mengevaluasi tingkat signifikansi dari benturan kepentingan dan ancamannya, dan menerapkan upaya pencegahan sehingga benturan kepentingan dapat dieliminasi atau diturunkan ke tingkat yang dapat diterima. Mendorong akuntan manajemen untuk mencari pengarahan dari perusahaan yang memperkerjakannya atau dari pihak lain. Berikutnya yang B, penyusunan dan pelaporan informasi. Akuntan manajemen harus menyusun dan menyajikan informasi secara wajar atau fair, jujur atau honest dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku sehingga informasi tersebut dapat dimengerti sesuai konteksnya. Akuntan manajemen yang mempunyai tanggung jawab untuk menyusun atau menyetujui laporan keuangan yang bersifat umum atau General Purpose Financial Statement harus dapat memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Berikutnya C. Ada tenaga ahli. Prinsip dasar tentang kompetensi profesional dan kesaksamaan mengharuskan bahwa akuntan hanya boleh menerima tugas signifikan jika mereka mempunyai atau dapat memperoleh pelatihan dan pengalaman khusus yang cukup memadai. Akuntan manajemen tidak boleh secara sengaja menyesatkan pemberi kerja tentang tingkat keahlian dan pengalaman yang dimiliki. D. Kepentingan keuangan. Adanya kepentingan pribadi atau self-interest dapat menimbulkan ancaman terhadap prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Ancaman kepentingan pribadi yang berasal dari pengaturan kompensasi atau insentif dapat diperkuat oleh tekanan dari atasan atau teman sejawat di dalam perusahaan yang juga berpartisipasi dalam pengaturan tersebut. Akuntan manajemen tidak diperkenankan untuk memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan pihak lain. Semakin tinggi kedudukan akuntan manajemen, semakin besar kemampuan dan kesempatan untuk memengaruhi pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Dalam situasi seperti ini, semakin besar pula tekanan dari atasan atau teman sejawat untuk memanipulasikan informasi. Oleh karena itu, akuntan manajemen tersebut harus semakin berhati-hati terhadap prinsip integritas. Yang berikutnya E. Godaan. Bentuk godaan yang ditawarkan pihak luar kepada akuntan manajemen atau keluarga langsung atau keluarga dekatnya diantaranya hadiah, keramahan, perlakuan khusus, dan pertemanan atau loyalitas. Godaan akan menimbulkan ancaman terhadap prinsip dasar objektivitas atau kerahasiaan jika godaan tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi secara tidak pantas tindakan atau keputusan, mendorong perilaku melanggar hukum, tidak jujur, atau memperoleh informasi rahasia. Ancaman intimidasi terhadap objektivitas dan kerahasiaan dapat muncul jika godaan diterima. Keberadaan dan signifikan ancaman tergantung pada sifat, nilai, dan maksud dari godaan.
Jika pihak ketiga yang rasional dan berpengetahuan menganggap bahwa godaan tersebut tidak signifikan dan tidak dimaksudkan untuk mendorong perilaku tidak etis, dapat disimpulkan bahwa godaan dilakukan dalam kegiatan bisnis yang normal. Oleh karena itu, tidak ada ancaman yang signifikan terhadap prinsip dasar. Jika ancaman yang berkaitan dengan godaan dianggap signifikan dan upaya pencegahan tidak dapat menghilangkan atau menurunkan ke tingkat yang dapat diterima, akuntan manajemen harus menolak godaan tersebut. Baik teman-teman, sekiranya cukup sekian presentasi hari ini dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.